Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Oke, mari sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa agar Tuhan selalu membimbing dan menyertai kita. Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu sangat senang bisa menjumpai kalian pada hari ini. Kembali ibu selalu berharap kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, hari ini kita memasuki tema yang pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Masuk ke subtema pertama, tumbuhan sahabatku, dalam pembelajaran ketiga bersama Ibu Elizabeth Widiastuti. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua, siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, untuk materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kalian masih ingat pada pertemuan yang lalu, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Jelas sampai di sini? Ya. Sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah membelah diri. Nah, tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung.
sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau bersel satu, volvox, dan Chemidomonas. Ya, kemudian perkembangbiakan tumbuhan yang kedua secara vegetatif alami adalah spora. Apa itu spora? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku, misalnya suplir, paku ekor kuda, dan berbagai jenis pakis, jamur, dan lumut. Perhatikan contoh-contoh tumbuhan spora. Mungkin kalian akan sering melihat tumbuh di sekitar rumah kalian. Dan ini adalah contoh spora. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak spora ini akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, perhatikan ya. Spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, maka spora ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya. Kemudian perkembangbiakan selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas inilah yang disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam menjadi umbi baru. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Perhatikan contoh-contoh gambar yang ada di layar kalian. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami berikutnya adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat.
Pada kulit umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Ya, untuk perkembangbiakan selanjutnya adalah tunas atau anakan. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, nanas, dan palem. Ibu rasa kalian tidak kesulitan dalam mencari atau menemukan pohon-pohon tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Adapun perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah tunas adventif. Apa itu yang dimaksud dengan tunas adventif? Oke. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Perhatikan. Ini perkembangbiakan secara tunas adventif yang tumbuh di tepi daun. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar yaitu kesemek dan sukun. Ya, pohon kesemek ini sering sekali kalau kalian melihatnya buahnya penuh dengan seperti bedak yang berwarna putih. Oke, ya. Perkembangbiakan selanjutnya adalah geragih atau stolon. Apa itu yang dimaksud geragih? Ya, geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak tergantung pada induknya. Geragih yang tumbuh di permukaan tanah, misalnya tanaman semanggi, arbae, pegagan, dan stroberi. Sedangkan geragih yang tumbuh di dalam tanah, misalnya rumput teki.
Jelas? Ya. Perkembangbiakan berikutnya secara vegetatif alami adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal jika cukup tua dapat bertunas lagi dan pertunasan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian ditanam, potongan batang tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma? Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Biasanya tumbuhan ini sering kalian bisa melihat kalau kalian pergi ke dapur mama kalian. Di situ kalian juga bisa menemukan contoh-contoh tumbuhan yang ada dalam perkembangbiakan rizoma. Perhatikan juga tumbuhan-tumbuhan berikut ini. Nah, anak-anak ibu, itulah materi untuk pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kita mempelajari tentang bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Apa yang dimaksud ide pokok itu? Ya, ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok letaknya pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Ada juga yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Ya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, anak-anak ibu, untuk mempelajari bahasa Indonesia nanti kita lanjutkan pembahasannya dan kalian harus membaca suatu bacaan dalam sebuah prosa bebas di mana itu akan terdapat yang namanya paragraf. Ya. Sampai di sini pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ibu selalu berharap kalian bisa memahami dan jelas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tetap Ibu berpesan kalian selalu bersemangat dalam PJJ. Ingat, kalau tidak penting sekali, tidak perlu keluar rumah. Jangan lupa
selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa agar Tuhan selalu membimbing kita. Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.